Kami, para juri, memutuskan dengan suara 9-3 Wade Wilson dijatuhi hukuman mati. Wade Wilson divonis mati karena membunuh 2 wanita dalam sehari. Wilson kini memperjuangkan pembatalan vonis dan hukuman matinya di pengadilan lebih tinggi. Nah, langkah berikutnya bagi klien saya dan Tuan Han adalah membawa ini ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Wanita yang pernah berkencan dengannya akhirnya berbicara di depan umum. Jujur, aku rasa pasti ada yang mencuri foto model ini atau sejenisnya. Selamat datang di Law and Crime, saya Angelette Levy. Wade Wilson dijatuhi hukuman mati di Florida karena membunuh 2 wanita dalam sehari. Kejahatan ini mengejutkan Florida Barat Daya. Siapa yang sanggup melakukan itu? Jaksa di Lee County mengatakan bahwa Wade Wilson bisa dan memang melakukannya. Itu terjadi pada suatu hari di bulan Oktober 2019. Christine Melton, 35 tahun, dan Diane Ruiz, 43 tahun, dibunuh setelah bertemu Wilson. Berikut sebagian pernyataan pembukaan Jaksa Negara Bagian. Christine Melton meninggal di usia 35 tahun. Dia ditemukan di kediamannya di South Cape Coral. Dibungkus dengan beberapa spray, diikat dengan beberapa kaos dan legging, serta atasan baju renang. Wajahnya penuh memar berwarna hitam dan biru. Kuku patah. Dia punya bekas di lehernya. Dia tergeletak di lantai antara kamar tidurnya dan area dapur di tempat tinggalnya. Diane Ruiz berumur 43 tahun. Dia ditemukan di sebidang tanah kosong di bawah beberapa semak-semak. Ada sebuah pohon. Hanya tergeletak di sana. Hidungnya sudah patah, tulang hyoid dan tulang rawan tiroidnya sudah patah. Dia mengalami beberapa patah tulang rusuk, tidak hanya di bagian depan tetapi juga di bagian belakang. Sekarang apa yang akan Anda pelajari selama persidangan ini, hadirin sekalian, adalah bahwa Tuan Wiss dan Nona Melton memiliki 3 kesamaan. Keduanya meninggal pada tanggal 7 Oktober 2019. Keduanya telah dicekik dan keduanya sebelum mereka dibungkam. Orang terakhir yang mereka temui adalah Tuan Wade Wilson. Di persidangan, pengacara Wilson bahkan tidak membantah bahwa dia melakukan pembunuhan itu. Kami tidak berdebat, dia tidak melakukannya. Tidak ada bukti kuat bahwa dia bertanggung jawab atas 2 kematian itu dan penganiayaan terhadap Nona Montanes berdasarkan kesaksian Nona Montanes. Kamu perlu memikirkan itu. Apakah ini direncanakan sebelumnya? Maksud saya, Nona Milton berhubungan seks. Dia bisa pergi atau tetap, tapi malah membunuhnya. Itu bukan pemikiran yang jernih, bisa dibilang begitu. Saya tidak berargumen soal kegilaan, hanya menyampaikan itu. Negara menuduh ada perencanaan. Dan saya bilang dia sudah tidak waras. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya untuk semua ini. Wade Wilson memikat banyak orang di ruang sidang dengan pesonanya. Dia bahkan dijuluki iblis tampan karena penampilannya yang mencolok. Wajahnya dipenuhi tato yang mulai ia gambar di seluruh wajahnya saat ia berada di penjara. Wilson adalah pecandu narkoba yang mulai memakai sejak usia 13 tahun. Pria keren dan menawan itu ternyata pembunuh. Ayah Wade Wilson bersaksi di persidangan tentang putra angkatnya. Mengaku. Dia meneleponmu malam itu? Ya, Bu. Apa yang dia sampaikan padamu lewat telepon malam itu? Telepon terakhir, Bukan telepon itu dan telepon sebelum telepon terakhir. dia baru saja memberitahuku, kau tahu, dia melakukan sesuatu. Ada 2 orang yang pergi dan tidak akan kembali, katanya. Aku seorang pembunuh.
Kau tahu? Aku hanya minta dia menelepon balik. Aku pikir itu hanya cerita lain, kau tahu. Jadi pada saat itu, ketika dia bilang ada 2 orang yang tidak akan bersama kita dan bahwa dia adalah seorang pembunuh, apa kamu benar-benar mempercayai itu? Tidak, Bu. Apakah menurutmu dia hanya menceritakan sebuah cerita kepadamu? Dia memang pandai bercerita. Jadi apa dia meneleponmu lagi untuk ketiga kalinya? Ya, Bu. Jam berapa dia meneleponmu kembali? Sekitar jam 10. Saya ingin kembali ke pembicaraan saat makan malam itu. Saat dia membahas 2 orang yang sudah tiada dan mengaku sebagai pembunuh, apakah dia tampak menyesal? Tidak, Bu. Mari kita kembali ke pembicaraan telepon jam 10. Istri Anda tahu apa yang terjadi hari itu. Ya, Bu. Saat dia menelepon lagi jam 10, apakah dia menjelaskan lebih rinci tentang apa yang sudah dia ceritakan sebelumnya? Ya, Bu. Mari kita mulai dengan gadis pertama. Bisa Anda ceritakan ke juri apa yang dia katakan? Dia hanya bilang bertemu gadis di bar, pergi ke rumahnya, nongkrong sebentar, lalu gadis itu tertidur. Apa yang dia katakan setelah gadis itu tidur? Dia bilang dia naik ke atas tubuh gadis itu dan mencekiknya. Nama apa yang dia panggil untuk gadis itu? Dia sebut gadis itu dengan kata merendahkan. Dia bilang aku mencekik itu. Apa yang dia katakan dan lakukan setelah mencekiknya? Dia bilang dia tinggal di rumah itu sebentar. Lalu dia menggulungnya dan berusaha memasukkannya ke bagasi, tapi dia tidak bisa mengangkatnya. Dia bilang kenapa tidak bisa masukkan ke bagasi? Dia bilang dia merasa seperti rigor mortis sudah mulai terjadi. Apakah rigor mortis menyebabkan tubuh kaku? Kamu tidak tahu. Kurasa begitu. Dia hanya bilang itu alasan dia tak bisa mengangkat dan memasukkan ke bagasi mobil. Ya, Bu. Saat dia bilang bagasi mobil, maksudnya memang bagasi mobil dia akan taruh di sana. Ya, Bu. Jadi apa yang dia katakan padamu yang dia lakukan ketika dia tidak bisa memasukkan tubuhnya ke dalam bagasi mobilnya sendiri? Dia meninggalkannya di sana dan mengambil mobilnya. Kasus seperti ini, memeriksa seseorang sebelum kencan sangat penting. Truth Finder sangat membantu untuk itu. Kami bermitra dengan Truth Finder untuk pencarian catatan publik. Di Law and Crime, Truth Finder membantu menghemat waktu riset agar kami fokus melaporkan kejahatan, bukan urusan dokumen. Kamu juga bisa pakai Truth Finder. Masukkan nama untuk menemukan alamat, riwayat kriminal, dan lainnya. Ini alat utama kami untuk pemeriksaan dan salah satu layanan pencarian terbesar di Amerika Serikat. Berlangganan memberi kamu pencarian rahasia tanpa batas untuk cek tetangga baru, orang yang kamu temui online, atau menemukan kembali seseorang. Cari pelaku kejahatan seksual di sekitarmu, atau lakukan pencarian latar belakang diri sendiri. Tetap terinformasi dan aman, cek catatan publik di Truth Finder Now melalui truthfinder.com/lccrimefix. Wilson dengan cepat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Hitungan pertama, pembunuhan tingkat 1. Christine Melton terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1. Pencurian kendaraan bermotor adalah hitungan kedua. Terdakwa terbukti mencuri kendaraan bermotor dan melakukan penganiayaan. Terdakwa terbukti bersalah atas penganiayaan dan pembunuhan tingkat 1. Diane Ruiz dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1. Hitungan kelima, pembobolan rumah. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pembobolan tempat tinggal. Hitungan keenam, pencurian ringan tingkat pertama. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pencurian ringan tingkat pertama pada 12 Juni 2024. Apakah kita semua setuju untuk orang ini? Law and Crime baru saja membuat dokumenter Handsome Devil Shocking Killer di Paramount Plus. Film ini mengisahkan kasus itu dan bagaimana Wade Wilson mendapat banyak pengikut perempuan di media sosial karena penampilannya. Chelsea Bianco berbicara eksklusif dengan Law and Crime. Bianco pernah berpacaran dengan Wilson. Saya dari Florida, fotografer, ibu 2 anak perempuan, dan memelihara beberapa anjing pitbull. Itu saja, saya bepergian untuk mencari nafkah dan saya menyukainya. Bianca bilang dia ketemu Wade Wilson di Facebook dan awalnya tak yakin foto profilnya asli. Saya pikir saya sedang menjadi korban catfish. Penampilannya itu benar-benar tidak terlihat nyata. Jujur saja,
Saya rasa pasti ada yang mencuri foto model ini atau semacamnya. Dan saya bertanya padanya, kamu tahu apakah dia benar-benar asli? Dan dia bilang, ya sudah, ayo FaceTime. Kami melakukannya, itulah percakapan pertama kami. Facebooknya hanya punya beberapa foto, sering tanpa pengikut atau teman, benar-benar sepi. Itu bukan profil biasa, jadi agak mencurigakan. Tapi saat FaceTime, ternyata benar dia. Sepertinya dia baru membuat Facebook baru. Dia pria tampan, aku dan dia sama-sama sendiri, jadi tidak ada yang lain. Sepertinya aku seharusnya bertanya lebih banyak, jelas sekali. Bianca menceritakan penampilan Wilson saat mereka bertemu. Pada kencan pertama, kami pergi ke suatu tempat dan dia melepas bajunya hingga hampir semuanya terlihat. Kamu tahu ada yang dari Houston, hal-hal tentang Texas. Seingatku ada beberapa wajah gadis di sana. Dan dia bercerita tentang bagaimana ada tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Wade sejak awal. Sudah ada tanda bahaya sejak awal. Aku punya seorang teman yang bersamaku dan pacarnya serta dia dan Wade langsung akrab. Jadi keesokan harinya, pacar temanku sebenarnya memberitahuku bahwa dia mendapatkan obat-obatan saat kami di konser. Jadi itu sudah menjadi kekhawatiran sejak awal. Kami bekerja di berbagai acara, festival, pameran, konser, pertunjukan seni, kerajinan, dan lainnya. Kami bekerja di konsesi makanan, menjual kue corong, corn dog, dan makanan lain dari trailer. Dia bekerja di stand pizza kami, dan saya memergokinya mencuri saat dia di sana. Dia menatap saya seolah tidak percaya. Saya hanya menanyainya. Dan dengan sangat perlahan dia membuka uang $50 yang diremas di bawah jarinya dan menyerahkannya kepada saya. Saya mengambilnya dan meletakkannya di tempat seharusnya, dan itulah pertama kalinya kami benar-benar saling menatap mata. Saya merasa dia bertingkah seakan tak mungkin menaruhnya di tempat salah. Dia seperti maksud saya saat kamu menerima uang di kasir, apa alasan untuk menggulung uang $50 di bawah jarimu? Di belakang sini, kamu tidak tahu uang itu akan kemana. Kamu tahu itu tidak akan sampai ke tujuan yang benar. Saya akan segera membahas lebih lanjut tentang Chelsea Bianco, tapi sebelumnya kita bahas dulu kasus kriminal Wade Wilson. Selamat pagi dan selamat datang di Mahkamah Agung Florida. Kasus pertama kita hari ini adalah Wilson melawan negara bagian Florida nomor 2020-41345. Kasus Wade Wilson adalah hukuman mati, jadi otomatis naik banding ke Mahkamah Agung Florida. Salah satu argumen utamanya adalah konstitusionalitas persyaratan baru hukuman mati di Florida. Setelah kasus penembakan di Parkland saat pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, Gubernur Florida Ron DeSantis menandatangani undang-undang yang menurunkan ambang batas putusan juri untuk hukuman mati dari suara bulat menjadi 8-4. Michael LeFran mewakili Wade Wilson. Semoga sidang berkenan. Di meja penasihat bersama saya duduk rekan penasihat Tuan Wilson, Royal Cornell Niles. Jika argumen ini berlangsung pada 17 Desember 2025, presentasi saya akan sangat berbeda. Tapi saya tentu saja mengetahui dua putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ini pada 18 Desember, Hunt sebagai yang utama dan Jackson mungkin dalam tingkat yang lebih rendah. Saya akan mengakui bahwa semua klaim yang saya ajukan dalam dokumen saya telah dipertimbangkan dan ditolak. Putusan Hunt terkait vonis Michael Hunt atas penembakan 4 orang pada 2019 yang menewaskan 1 remaja dan melukai 3 lainnya. Mahkamah Agung Florida menguatkan hukuman mati dengan ambang baru tanpa perlu suara bulat. Saya tetap percaya pada argumen-argumen yang telah saya ajukan ini. Tentu saja, saya percaya berdasarkan Pew bahwa klien saya memiliki tantangan ex post facto, tetapi sekali lagi pengadilan ini telah menolak tantangan tersebut. Langkah berikutnya bagi klien saya dan mungkin Tuan Hunt adalah ke Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk mempertimbangkannya. Jadi selain itu, sekali lagi saya suka perdebatan intelektual yang baik, tapi rasanya tidak masuk akal untuk terus memaksakan diri pada sesuatu yang mustahil, mengetahui bahwa secara harfiah kurang dari atau baru saja lewat 30 hari yang lalu, Anda telah mengeluarkan pendapat yang membahas semua isu yang saya angkat di sini. Tentu saja saya terbuka untuk pertanyaan apapun, tapi di saat yang sama, poin lain yang ingin saya sampaikan, Anda tahu, mungkin jika saya bisa membedakan Hunt atau mengatakan bahwa Hunt
tidak diperdebatkan seperti yang saya lakukan, tapi saya sangat akrab dengan Hunt. Saya sudah menonton argumen Nona Pesheris, menurut saya dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan dia menyampaikan semua isu yang juga akan saya sampaikan dan menyampaikannya dengan cara yang sama seperti yang akan saya lakukan. Hari ini atau pada tanggal 17 Desember. Selain itu, Nona Pesheris adalah instruktur penulisan hukum dan argumen lisan saya di sekolah hukum. Salah satu hal pertama yang dia ajarkan adalah jika ada presiden yang tidak mendukung, akui presiden itu ke pengadilan, tapi tetap jaga isu Anda untuk ditinjau lagi. Tapi Anda tidak membuang-buang waktu pengadilan, kecuali pengadilan memang tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut. Jadi dengan itu, jika ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Jika tidak ada, saya nakuni Hunt menyelesaikan masalah ini, tapi saya tetap mempertahankan isu-isu tersebut dan akan membawanya ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tuang ada argumen lisan seperti rencana, pengacara Wilson akan membawa argumen ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Saya Rick Buckwalter, asisten jaksa agung, dan saya mewakili, saya percaya dalam kasus ini, negara bagian Florida. Saya datang pagi ini untuk membatasi argumen saya hanya pada tanggapan terhadap argumen teman di sebelah kiri saya. Mengingat bahwa dia telah mengakui bahwa keputusan pengadilan ini dalam kasus Hunt dan Jackson, saya mengesampingkan itu. Hari ini saya tidak punya argumen yang ingin disampaikan. Kami akan tetap pada berkasnya, kecuali bila pengadilan punya pertanyaan. Chelsea Bianco membahas perasaannya pada Wade Wilson. Saya ragu dia menyesali perbuatannya. Dia juga tidak tampak menyesal. Dalam cuplikan-cuplikan kecil video pengadilan yang saya lihat, dia hampir saja tersenyum. Saya rasa dia sedang berpikir, dia bisa mengakali saya, dan saya menyadari sering melihat hal seperti ini setiap hari. Kamu tahu, kami mempekerjakan orang dan itu adalah hal nomor satu yang harus saya waspadai, entah kamu pacar saya atau bukan. Saya rasa Wade sendiri tidak tahu siapa dirinya karena selalu berpura-pura demi mengesankan orang lain. Saya tetap berusaha melihat sisi manusianya, kamu tahu, tapi di saat yang sama, kamu tidak bisa menyangkal hal-hal yang sudah dia lakukan. Jadi memang sulit untuk tetap rendah hati ketika seseorang sudah melakukan hal-hal seperti itu. Chelsea juga berbicara tentang keadaan pikirannya saat dia berkencan dengan Wade, yang katanya telah berselingkuh darinya 2 kali. Aku kelebihan berat badan dan sering minum tiap kali bertemu dengannya. Aku sedang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Bisa dibilang hidupku saat itu sangat toksik, jadi aku sering minum-minum dan itu membuatku sangat kelebihan berat badan. Sering disorot orang, aku dibilang putus asa, tapi menurutku justru dia yang benar-benar putus asa. Saat tiba di acara berikutnya, seseorang memberitahuku bahwa mereka melihat perempuan keluar dari kamar kami. Jadi entah itu perempuan yang sama, dia dapat nomornya, atau perempuan baru, aku tidak tahu. Menurutku dia benar-benar definisi sejati dari seorang narsisis, karena aku merasa memang seperti itulah mereka. Mereka terus-menerus memanfaatkan orang lain. Meski Wade menarik, Chelsea bilang kehidupan seks mereka biasa saja. Semua terasa tidak hangat, tidak menyenangkan, tidak romantis, tidak seperti jatuh cinta tanpa pelukan manis di malam hari. Rasanya hampir seperti teman sekamar. Kita tinggal di kamar dan tempat tidur yang sama, memang begitu keadaannya. Menurutku penampilanmu tidak mempengaruhi kemampuanmu di kamar tidur. Hanya karena sebuah perahu terlihat bagus, bukan berarti perahu itu bisa mengapung, tahu kan? Tidak ada mesinnya. Chelsea berharap wanita lain dapat mengambil pelajaran dari kisahnya. Saya berharap kisah saya mendorong gadis-gadis lebih banyak bertanya dan menjadi contoh bagi putri-putri saya, agar mereka bisa lebih pintar dari ibunya dan menjaga diri mereka seaman mungkin. Wade Wilson masih di deretan hukuman mati di Florida, dengan bandingnya kini dalam proses ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Law and Crime akan terus memantau perkembangan ini. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Angelet Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.